Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita meluangkan waktu sejenak untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ada waktu untuk berduka dan ada waktu untuk tertawa, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ada waktu untuk merombak dan ada waktu untuk membangun. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Mari kita bersama-sama sembah Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ku kan menuai berkasnya sambil bersorak-sorai. Sambil bersorak-sorai. Sambil bersorak-sorai. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali lagi bertemu. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat 33, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul yaitu memprioritaskan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, kita ada yang namanya prioritas. Dan seringkali ya banyak prioritas yang kita lakukan. Entah kita memprioritaskan pekerjaan, kita memprioritaskan keluarga, kita memprioritaskan hal-hal yang lain ya. Banyak ya. Tetapi seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara tidak sadar kita menempatkan Tuhan itu di bagian paling bawah atau bagian terendah dalam prioritas kita. Seringkali pekerjaan menjadi prioritas utama ya, keluarga ya, anak dan sebagainya, sampai Tuhan itu di urutan yang kesekian atau bahkan paling bawah. Padahal kalau kita lihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang kita bacakan tadi di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya. Kalau kita lihat bahwa Tuhan harus menjadi pusat ya atau prioritas kita, karena ketika Tuhan menjadi pusat dan prioritas kita, maka segala sesuatu ya, apa yang menjadi hal-hal yang kita gumulkan dan sebagainya, sebenarnya itu akan ditambahkan kepada kita ya. Apa yang menjadi prioritas kita yang sebelumnya, entah tentang usaha kita, pekerjaan dan sebagainya, itu akan ditambahkan kepada kita ketika kita memprioritaskan Tuhan. Nah, dari ayat ini saya membagi 3 poin, yaitu poin yang pertama adalah prioritas menentukan arah hidup. Ya, prioritas menentukan arah hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali apa yang menjadi prioritas kita ya, itu yang menentukan arah kehidupan kita. Ketika kita memprioritaskan pekerjaan ya, maka segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, seluruh aspek dalam kehidupan kita ya, semua mengarah kepada pekerjaan itu. Kita terlalu fokus kepada pekerjaan itu sampai melupakan hal-hal yang lain ya. Begitupun dengan yang lain-lain, banyak ya prioritas-prioritas yang ada. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita sadari, kalau kita memprioritaskan Tuhan ya, maka arah hidup kita itu akan mengarah kepada Tuhan ya, mengarah kepada hal-hal yang benar. Sehingga ketika ada sesuatu yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan ya. Karena ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka seluruh kehidupan kita terpusat kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan harus menjadi pusat hidup kita ya. Dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 di sana dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, di sini ada dikatakan Tuhan akan meluruskan segala jalan ya. Artinya ketika kita memfokuskan ya, Tuhan menjadi sebagai sentral kita atau pusat kehidupan kita, maka segala jalan yang kita lalui, artinya segala sesuatu yang kita lakukan ya, usaha kita, keluarga kita, semuanya itu akan Tuhan bukakan jalan ya. Tuhan akan memberikan jalan yang baik ya. Semua akan berjalan dengan lancar. Itu akan terjadi ketika kita mempusatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga yaitu adalah ketika Tuhan diutamakan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Sebagaimana ayat tadi katakan, Tuhan akan meluruskan segala jalanmu. Kemudian di Matius tadi yang kita bacakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya Tuhan akan menambahkan semuanya, hal-hal yang prioritas-prioritas kita tadi yang sebelumnya akan ditambahkan kepada kita ya. Dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita ya, asalkan kita memusatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang singkat ini ya, kita diajarkan untuk kembali lagi kita merefleksi kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita sudah mulai melenceng. Mungkin ada prioritas yang terlalu kita prioritaskan sehingga
Pada akhirnya Tuhan menjadi yang tersekian, yang terkebelakang. Mari kita kembali lagi mengkoreksinya dan kita kembali lagi untuk coba mari kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita lakukan, ya semuanya dimulai dengan Tuhan. Karena saya yakin dan saya percaya ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, maka segala sesuatu yang kita butuhkan akan Tuhan cukupkan dan Tuhan sediakan. Dan mari di pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan dapat boleh mengajarkan kita untuk kembali kita memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang boleh datang kepada kami, yang mengajarkan kami bahwa kami harus hidup dengan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami yakin dan kami percaya ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan kami, maka semuanya akan Tuhan tambahkan dan Tuhan lancarkan. Segala sesuatu yang kami gumulkan, segala sesuatu yang kami sedang alami Tuhan, Engkau Tuhan yang akan membukakan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami di pagi hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.